Joknya empuk, stangnya posisi ergonomisnya dapat semua, tenaganya nggak lemot guys, asik lah. Dia bisa minum pertalite. Halo guys, welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Kita hari ini kedatangan satu motor retro dari pabrikan Kawasaki. Ini adalah 2019 Kawasaki W800. Abang Egi tembak. Motornya retro, tampilannya old school banget ya. Riding posisinya enak, nyaman banget. 800 cc 2 silinder. Sebetulnya kita sudah pernah nge-review beberapa waktu yang lalu Kawasaki W800, tapi yang hari ini kita review adalah yang versi ABS yang generasi terbaru, lampunya udah LED guys. Knalpotnya juga udah gantian full system, ini dimodif ala-ala Jeep style. Jadi tampilannya jadi keren banget. Makanya saya penasaran review motor ini, dan knalpotnya ini produk dari full system by produk DBK. Ini produk lokal guys. Tapi suaranya mantap sekali, keren banget. Part orinya semua ada. Kita bahas detail, kita lihat surat-suratnya dulu. Ini plat plat E Cirebon, NIK 19, registrasi 2020. Warnanya ini hijau ya, hijau glossy, ya ala-ala motor retro gitu ya. Dan Kawasaki memang basically warna kebesarannya adalah hijau. Kalengnya sampai 2025. Pajaknya 3 jutaan, pajak baru sampai Agustus 2023. Cirebon guys, semua lengkap, masih tangan pertama, registrasi 2020, NIK 19, warnanya hijau, cc-nya 800, isi silinder 800 cc, sertifikat NIK, ada form A ya, ini dimasukin utuh oleh Kawasaki Indonesia, lengkap semua, bahkan sampai manual book, service book semua lengkap, kunci serep juga ada. Oke. Kita bahas dulu apa aksesoris yang nempel di motor ini. Sisi pertama yang kita lihat jelas pasti adalah knalpot full system by DBK. Habis itu mat bannya diganti, ban dual purpose mat seller Karo 3, yang depan 110, yang belakang 150. Spion udah diganti Jeep style, stang diganti, lever diganti, sen diganti model Jeep style, spakbor model Jeep style, terus tempat engine oil cap ada temperaturnya ya. Spakbor belakang tetap ya. Ini lampu stop lamp belakang diganti model Jeep style sama sei-nya semua. Handlebar juga diganti. Desainnya retro banget. Nggak membosankan ya, motor retro itu nggak membosankan, old school. Joknya juga tebel, enak buat boncengan, buat San Mori enak banget. Part orinya ada ini guys, ban, spion, knalpot, spakbor, stang, lampu sein. Kalau kita bicara sejarah, sejarahnya W800 itu adalah terinspirasi dari DNA dari Kawasaki W1 tahun era 60-an. Kawasaki W1 itu stop production di tahun 1974. Terus tahun 2015 Kawasaki mengeluarkan W800, kemudian dimasukin oleh Kawasaki Motor Indonesia tahun 2016.
Dan ini adalah yang versi faceliftnya ya guys, dari W800 yang dulu masih lampu biasa, lampu belakangnya masih tromol. Kalau sekarang udah full cakram, headlampnya udah full LED. Tapi unsur klasik ala W1 masih dipertahankan, terutama lampu utama, tangki bensin masih modelnya membulat, panel meter, terus bentuk mesin-mesinnya ini, panel meternya ya guys, masih analog. Terus bentuk mesin-mesinnya, terus spakbor depan belakang masih terinspirasi dari Kawasaki W1, bodi samping sama desain knalpot utamanya ya, knalpot bawaannya ini. Itu terinspirasi dari Kawasaki W1, tapi ini kan udah diganti semua. Tapi kesan retronya masih dapat banget. Dan salah satu ciri selling point dari motor ini adalah harganya murah banget guys. Kita jual cuman 2 juta, kilometer berjalan 3.000, full paper pastinya. Ini pasti motor nyaman, enak buat boncengan, makanya saya pengen review ulang yang versi terbaru, yang facelift W800 ini. W800 adalah cikal bakal dari munculnya Kawasaki Estrella, W250, W175. Pertama kali yang dimasukin oleh Kawasaki adalah kakaknya ini, W800. Kita bahas dulu speknya, nanti kalian bisa juga lihat di deskripsi ya. Kita bahas simpel aja. CC-nya 773, mesinnya 2 silinder 4 stroke, 48 horsepower di RPM 6500, torsinya 62,9 Nm di RPM 4800. Kompresinya rendah, 8,4 banding 1. Ini sebenarnya pakai Pertalite bisa ya. Tapi ya udahlah, mau kasih pertama guys. Bornya 77 mm, stroke-nya 83, injeksi 34 mm. Throttle body. Meskipun kelihatannya karburator lux, tapi ini adalah sudah injeksi. Pendinginannya udara, dia nggak ada radiator. 5 speed gearbox, penggeraknya rantai. Sasisnya baja, double cradle high tensile steel, suspensi depan teleskopik, suspensi belakang twin shock, terus spring dan preload adjustable, front tire 190/19, yang belakang 130/80/18, pengeremannya 2 piston, kaliper, ABS, cakramnya 320 mm, yang belakang single disc, 2 piston kaliper 270 mm. Ini 2 piston. Berat kering 210 kg, berat basah 225 kg, seat height 790 mm. Nggak terlalu tinggi. Buat rata-rata tinggi orang Indonesia bisa. Kapasitas tangki 15,14 liter. Overall length 2189 mm. Wheelbase, jarak sumbu roda 1466 mm. Kita lihat detailnya guys. Jadi kompetitornya kalau dari pabrikan Inggris adalah Triumph. Kurang lebih bentuknya mirip-mirip ya, retro. Tapi W800 ini nilai lebihnya adalah harganya murah. Kalau kalian beli Triumph udah pasti di angka range kepala 3, kepala 4. Bahkan kalau cari yang Triumph yang ABS, sudah pasti di angka 3 besar atau di kepala 4. W800 kepala 2 udah versi ABS. Tenaga mesinnya juga enggak lemot lah ya. Cukup. Kita lihat sisi speedometernya. Ini memang retro look ya. Engine off, on, starter. Ini buat lampu dekat, lampu jauh, nggak ada pass light, sen, klakson. Simple banget. Ada 2 bagian, ini petunjuk kecepatan, sama di sini tachometer, ABS, lampu netral, oil pressure, engine check, trip A, ada jam. Udah, gitu aja guys. Simple sekali. Oke, yang barusan nonton jangan lupa guys di subscribe YouTube channel IG Big Bike 2019 Kawasaki W800 versi facelift. Oke, kita coba cek sound. Sound engine off, di on kan dulu, terus starter.
keunggulan desain knalpotnya itu yang posisinya di kiri sama kanan guys. Ini sih menurut saya keren banget, dapat banget feel retronya. Desain joknya ini juga keren. Terus warnanya ini hijau-hijau retro, saya suka banget. Jadi build-nya motor ini ala-ala Japstyle itu pas banget sih menurut saya. Oke, kita mau segera langsung cobain test ride motor ini. Buat kalian yang barusan nonton, jangan lupa subscribe YouTube channel IG Big Bag dan follow Instagram kita @ig_bigbags. Oke, let's ride, let's do it. Halo guys, hari ini tanggal 1 Oktober 2022. Kita mau nyobain 2019 Kawasaki Retro W800. First impression, seat headnya 790, kaki saya kiri kanan napak, mesin 773 cc, 2 silinder SOHC, pendinginnya udara ya, dia nggak ada radiator. Kita panasin dulu. Ini yang versi facelift sudah ABS, lampunya udah LED, powernya 50 HP di RPM 6500, torsinya 63 Nm di RPM 4800. Kompresinya rendah 8,4 banding 1. Jadi secara teori motor ini bisa minum bahan bakar Pertalite. Kapasitas tangkinya sekitar 14,5 liter. Bentuknya retro banget. Kita panasin dulu motornya. Ini 5 speed ya. Knalpotnya udah diganti, DBK full system, stangnya juga udah lebih tinggi, udah modif ala Japstyle. Suaranya mantap bener ini. Yuk kita jalan. Spionnya juga model Japstyle. W800 itu pertama kali dimasukin ATPM Kawasaki di 2016 yang masih belum versi ABS. Ini yang versi facelift 2019, lampu LED, headlamp LED, dan udah ABS. Suara knalpotnya saya demen banget. Posisi riding nyaman sekali. Enak bro, suara knalpotnya moge sekali. Dan saya suka desainnya motor ini, retro banget. Warnanya juga warna hijau retro. Ini warna hijau Mini Cooper ya. Keren sih warna ini, style retronya dapat banget. Waduh, enak bener suara knalpotnya. Hihihi. Shocknya empuk, mentul-mentul. Depan teleskopik, belakang double shock. Enaknya motor ini kita buat jalan sama pasangan ya guys, santai. Buat lihat pemandangan, jalan riding keliling-keliling. Enak sih bener motor ini, buat sendiri pun juga enak. Buat kalian yang nggak suka terlalu kenceng ya, tapi suara moge, suka motor yang kesannya retro, this one suitable for you. Tenaga sama torsinya nggak terlalu gede, 50 HP, cuman udah cukup banget lah guys. Bannya udah diganti match seller karo, lebih kelihatan keker ya motornya ya. Terus satu lagi yang gua demen itu desain knalpotnya kiri kanan ini keren guys. Motor ini kompetitornya Triumph T100. Kelebihannya apa, motor ini harganya murah banget. Kita jual 250 juta full paper guys. Tahun muda, ABS, keren banget. Kalau kita beli Triumph T100 nggak dapat harga segitu, paling nggak di atas 300. Dan kalau Triumph yang 300 di atas 300 lebih sedikit masih belum ABS.
Kalau yang kalian cari yang EBS 100 tahun-tahun muda udah pasti di atas 350, jauh selisih harganya jauh. Kita lihat kestabilannya. Stabil pal guys. Motor ini nyaman banget. Bawahnya itu nyantai sekali. Apalagi stangnya udah diganti yang model tinggi gini, enak banget. Nyaman banget motornya. Joknya juga empuk. Bentuknya udah mirip-mirip Triumph guys, udah mirip-mirip Triumph T100 gitu. Cuman ini Kawasaki ya, kayak CB 1100, sama ya kurang lebih seperti itu. Retro, motor retro itu tidak membosankan, desainnya lifetime, dilihat itu enak gitu loh, vintage ya. Bentuknya itu seolah-olah dia masih karburator. Suara kenapa aja gua demen DBK. DBK ini produk lokal tapi suaranya mantep. Semua patorinya ada. Terus desain speedometernya itu analog banget, saya suka. Kesannya itu retronya dapet. Tenaganya nggak lemot guys, asik lah. 50 HP itu cukup. Jadi pokoknya kalian nggak suka yang terlalu sangat agresif, motor ini nggak bisa. Ya pokoknya tenaga, torsi ada, power ada, suara dapat, desain keren. Asik sih motor ini. Dan selling point yang paling penting adalah harganya murah. Kita jual cuma 250. Barunya motor ini dijual udah di atas 300 guys. Kilometer masih berjalan 3.400, sangat worth it. Pajak juga baru sampai 04 2023. Warnanya ini keren banget loh, hijaunya itu. Dia mendukung sekali kesan retro. Joknya empuk, stangnya posisi ergonomisnya dapat semua. Worth it bro motor ini. W800 meskipun murah tapi kualitasnya dapat, nggak mengecewakan lah. Kita bilang worth it itu ketika harganya di compare dengan kualitas motor. Kualitas itu bisa kita lihat dari riding performance, terus suara, pengereman, tampilan. Itu worth it banget motor ini. Dengan kilometer yang masih berjalan dikit, 3000 kilo. Itu kok suaranya itu guys, enak banget.
Kalau kalian suka yang retro-retro, budgetnya kurang buat beli Triumph, kamu boleh ngelirik motor ini. Saya jamin kamu pasti puas. Mau jalan sendiri, mau jalan pasangan, pasti enak banget. Minusnya apa motor ini ya? Kita bicara minus. Dia belum ada radiator ya. Terus shocknya masih ada upside down. Terus cakram depan masih single cakram, tapi dia udah ABS. Meskipun dia nggak ada radiator, karena dia kompresinya rendah, motornya juga adem aja. Secara teori bahkan motor ini bisa minum Pertalite guys, karena kompresinya cuma 8,4 dibanding 1. Ya tapi saran saya, secara normatif ya speknya kita pakai Pertamax, karena Pertalite itu disubsidi pemerintah. Ya nanti ada yang bilang, ada yang nyinyir, bisa beli moge kok bensinnya masih bensin subsidi. Tapi secara teori dia bisa minum Pertalite. Ya tapi secara normatif ya speknya Anda beli Pertamax yang RON 92. Gitu guys saran saya. Suspensinya juga nyaman sekali. Enak lah motor ini. Soal kenyamanan nggak perlu diperdebatkan, ini motor enak. Tenaga juga saya bilang cukup untuk sekelas motor retro. Nggak lemot, sama sekali nggak lemot. Torsinya dapat. Torsi 63 Nm itu sangat cukup buat jalan dalam kota, luar kota. Gimana guys, berminat? Mau berminat untuk meminang? Langsung kontak Mr. IG. Ridingnya enak banget guys. Saya suka motor ini. 0 sampai 10 kita kasih nilai 8,5. Perfecto untuk sebuah motor retro. Oke guys, kita balik dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel IG Big Bike. Next, kita mau review Ducati Diavel 1260S. Thank you guys. Balik dulu. Jangan lupa subscribe. Salam sehat dan sukses dari Mr. IG. Bye bye.